Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Mas Kodari, ini kalau kita bicara swing voters yang ini dianggap akan menjadi penentu pada Pilpres, tadi dikatakan bahwa jumlah perempuannya lebih banyak daripada jumlah laki-laki kalau saya tidak salah. Kalau bicara proporsi umum populasi itu 50-50. 50-50. Tapi di kalangan pemilih perempuan, kekuatan Jokowi itu rentangnya lebih besar daripada di Prabowo. Kalau Prabowo itu berimbang, bahkan ada yang mengatakan Prabowo unggul di kalangan pemilih laki-laki. Gitu. Kalau secara demografi itu seperti apa swing voters ini? Dari segi umur, pekerjaan, profesi, segala macam, apakah bisa dipetakan? Sebetulnya bisa. Tapi karena kita ada banyak segmen, kita sebetulnya membutuhkan tampilan di layar untuk menganalisis satu-satu. Cuman seingat saya, kalau dilihat data kemarin, pemilih yang swing itu agak menonjol di etnis tertentu ya, kalau tidak salah ya. Etnis tertentu, kalau tidak salah etnis Batak itu masih banyak yang undecided-nya. Tapi begini, kalau kita bicara etnis, sebetulnya etnis besar di Indonesia itu cuma dua. Ya, pertama Jawa, yang kedua Sunda gitu. Etnis Jawa itu sekitar 40%, etnis Sunda itu sekitar 16%. Jadi total dua etnis itu saja sudah sekitar 46-47% lah. Sisanya etnis yang lain itu langsung drop 3%, Batak 3%, Melayu 3%, Madura sekitar 3% begitu. Makanya saya sering sambil bercanda bilang, saya salut dengan Rhoma Irama. Dari dulu dia sudah tahu ada Jawa, ada Sunda, dan ada lain-lainnya gitu. Itu benar. Itu benar. Padahal dia membuat lagu itu sebelum tahun 2000. Dan data mengenai etnis itu baru muncul tahun 2000 setelah reformasi begitu. Karena dulu tidak boleh menanyakan suku tertentu. Gitu. Tadi Anda mengatakan bahwa ini kalau swing voters ini kalau normal dia akan terbagi secara proporsional. Nah, apa yang memungkinkan ini menjadi tidak proporsional? Gerakan politik, aksi-aksi politik. Ya makanya tadi saya bilang, Mas Bowo ini kurang ganas, karena kalau sampean santai bisa liwat ini. Karena kalau itu 6% terdistribusi secara mungkin yang santai mungkin Mas Bowonya, tapi tim sukses yang lainnya mungkin sedang bergerak saat ini. Nggak boleh dong. Nama capres dengan tim sukses udah sama-sama Bowo kan. Begitu. Jadi gerakan-gerakan sebetulnya. Nah, masalahnya kan sekarang Minggu Tenang. Tidak boleh ada iklan, tidak boleh ada atribut, berkunjung ke pesantren, tidak boleh atribut. Itu maksud saya. Justru yang akan dilakukan sekarang ini sebetulnya pergerakan di lapangan, door to door, man to man marking, hubungan keluarga, hubungan saudara, komunitas, pertemanan, itu akan menjadi kunci. Dan itu masih dimungkinkan. Dimungkinkan. Tambah satu lagi, sosial media. Suatu wilayah, tidak ada masa tenang. Tidak ada masa tenang. Malah ini masa jalan aja. Menurut saya kan itu sesuatu tools untuk orang berinteraksi secara sosial lewat media. Menurut saya nggak ada. Jadi agak aneh ketika orang mencoba nggak usah, itu biar aja. Toh juga saya kira begini, ketika misalnya apa sih soalnya Minggu Tenang, apa kemudian kita misalnya saya sama Mas Bowo harus maki-makian, harus marah-marahan, nggak ada soal ya kan. Justru kita semakin banyak senyum kita ada pahala segalanya kan. Kita doa-doaan. Jadi Mas Bowo ya. Ya, saya kira sekarang masih banyak cara bisa dilakukan. SMS juga nggak bisa dicegah. Orang sesama mereka sendiri dan seterusnya. Intinya sih jalur sosial. Sama belakang. Tapi tidak semua bisa dibilang. Setelah ketemu Mas Bowo, jalur spiritual. Oke, nah kalau tadi kita melihatkan hasil survei dari Carta Politika, ini juga sebetulnya hasil survei pada sebelum Pileg juga kalau saya tidak salah juga terjadi bahwa preferensi masyarakat masih toleran terhadap money politik. Begini, selalu ada 3 kategori ya. Pertama yang menolak, yang kedua itu menerima tapi tidak memilih calon yang memberi, ketiga yang menerima dan memilih calon yang memberi, bahkan sebetulnya ada yang keempat ya. Tadi kan misalnya tadi ada yang tidak tahu tidak menjawab ya, 5%. Kalau saya perhatikan terutama yang mengatakan menerima dan akan memilih calon yang memberi, itu angkanya 17%. 17% ini menurut saya harus ditambah yang 5 tadi. Jadi yang tidak tahu tidak menjawab itu kita harus asumsikan kategorinya sama. Itu lebih kesana. Karena ini pertanyaan sensitif. Jadi dalam survei ada pertanyaan yang disebut sebagai socially desirable atau socially undesirable. Nah, kalau yang socially undesirable itu orang kecenderungan untuk tidak terbuka itu besar gitu. Ya kan menerima orang yang memberi ya. Ya itu kan sesuatu yang secara sosial itu incorrect ya, tidak diterima.
Nah, 25 ini sebetulnya besar. Angkanya menjadi dan bisa mempengaruhi hasil. 42,5%. Betul. Karena itu saya mengingatkan dua tim, gitu ya, bahwa ini memang harus diwaspadai adanya kemungkinan Bukan dimanfaatkan ya? serangan fajar. Bukannya dimanfaatkan ya? Jadi Harus mewaspadai karena Saling mewaspadai. angkanya 17, kita nggak usah 17 sampai 25 deh, 17 saja. Itu sudah lebih besar dari undecided, sudah lebih besar dari margin. Cuman persoalannya begini. Untuk bisa melakukan money politics dalam pilkada, it's doable. Itu bisa dilakukan karena wilayahnya kecil, gitu. Ini Indonesia, bro. Indonesia besar sekali dan pemilihnya 150 juta. Bagaimana Anda mengolah pemberian uang secara cash dalam waktu yang serentak, dalam wilayah yang begitu luas dengan volume yang begitu besar? Ada pemetaan dong. Pada saat semua orang melek. Maksud saya Anda tolong tanya satu-satu. lagi pula begini, pernyataan bahwa saya akan menerima dan kemudian memilih, itu persoalannya kalau cuma satu. Kalau misalnya banyak yang ngasih gimana? Dalam pileg kemarin misalnya, satu keluarga kan bisa dari banyak sumber. Iya, Terus dia memilih siapa gitu. Akhirnya kan juga tidak jelas juga. Nah, karena itu saya kira memberi yang lebih tinggi. yang terakhir, yang pertama, yang paling tinggi dan sebagainya. Jadi macam-macam gitu. Ada variannya lagi ya? Kalau kita melihat sebetulnya yang agak rawan itu adalah soal komitmen atau integritas penyelenggara. Karena belajar dari pileg kemarin tidak sampai 5% efektivitas orang memberikan, iya kan, memberikan money politik kepada pemilih. Karena misalnya ketika pileg satu partai bisa berapa caleg memberikan hal yang sama, atau kemudian ada tambah lagi caleg partai lain bertambah. Itu menurut saya jadi. Tapi kalau dengan dua mungkin saya sangat kira signifikan evaluasi kita terhadap penyelenggaraan pileg adalah soal penyelenggaranya. Jangan pernah, saya kira jangan-jangan money politik juga kena juga ke penyelenggara. Di sana ininya, bagaimana surat suara itu kemudian tergelembung. Ya kan kita dapatkan di Cianjur waktu ini kan, waktu rekap nasional kita dapatkan di Musirawas, kita dapatkan itu dan dianulir itu. Menurut saya di sana itu wilayah yang menurut saya mau pasangan calon atau tim ini nggak mampu. Nah kita khawatir kalau mereka menjadi membandrol harga kan gitu, bandrol harga suara kan gitu. Itu yang menurut saya kita harus perangi sama-sama kan gitu. Sekarang juga kandidat cuma 2, jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu sangat mudah untuk ketahuan. Ya tinggal dipilih, kalau nggak yang satu yang melanggar gitu kan. Ya mungkin ada gini. Jadi itu akan sangat hati-hati. Ini satu hal, ketika misalnya waktu itu ya kan kita dalam konteks penyelenggaraan yang benar itu bisa sama. Ketika misalnya pasangan calon dihadirkan di KPU hanya untuk mendengarkan soal kekayaannya hasil laporan KPK. Yang menurut agenda itu nggak ada, itu kan mengganggu jadwal kampanye hari itu dua-duanya. Baik. Ya, itu Mas Kodari. Kembali kepada penyelenggara. Saya kira soal money politik, saya kira kalau penyelenggaranya keras dan penyelenggaranya tegas menggunakan sanksi, saya kira semua kalau saya dulu mengidam-idamkan anggota KPU itu Ferry Mursi dan Baldan. Masalah sanksi untuk penyelenggara itu kecil sekali, ringan sekali. Sanksi untuk penyelenggara secara umum itu ringan berkaitan dengan ini. Dan wilayah itu wilayah yang hanya memang penyelenggara yang mampu. Oke, baik. Mas Kodari, Mas Ferry dan juga Mas Bowo, terima kasih banyak sudah bersama kami. Terima kasih.